Shalom teman-teman. Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini telah memberikan kami kesehatan dan juga memberikan kami kesempatan dalam hidup ya Tuhan, karena kami dapat bangun dan juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya salah satu ayat dari firman-Mu ini akan kami dengar dan akan kami renungkan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan kami renungkan ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Oke teman-teman, firman kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Mazmur pasal yang ke-53 ayat 1 sampai yang ke-7. Jadi judul perikop kita pada hari ini yaitu tentang kebobrokan manusia. Jadi yang seperti kita ketahui, kebobrokan manusia itu merupakan hal bodoh yang dilakukan oleh manusia. Jadi apa itu mungkin hal bodoh yang dilakukan oleh manusia yang mungkin lebih menentang Allah gitu. Kita akan baca ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat nyanyian pengajaran Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah mengaburkan tulang-tulang para pengepungu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, inti dari firman kita pada hari ini yaitu tentang hal bodoh yang dilakukan manusia, terutama yang jelas terdapat pada ayat yang kedua, yaitu orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Seperti yang kita ketahui, kalimat yang tidak ada Allah itu ya merupakan mungkin seperti kita mungkin dalam situasi yang kurang baik menurut kita, tapi kita tuh lupa bahwa kita itu bahwa kita mempunyai Allah yang setia menemani kita. Maka dari itu mungkin kita kadang-kadang saking kita mungkin merasa terbebani, kita juga pernah berkata kepada Allah mungkin bahwa kenapa engkau selalu mencobai kita sampai membuat kita itu mungkin kelelahan karena masalah-masalah yang kita hadapi itu. Nah, itu merupakan salah satu pemikiran orang bebal, teman-teman. Ya, orang bebal itu merupakan orang yang mungkin kurang baik untuk dipandang untuk di sini ya. Jadi selain itu juga ayat yang ketiga, Allah memandang ke bawah dari surga. Jadi Allah itu akan selalu senantiasa melihat kita dari atas, bahwa Dia tuh selalu menemani kita, teman-teman. Jadi kita sendiri aja yang mungkin kita terlalu tidak percaya Allah gitu. Mungkin kita hanya memikirkan dampak dari negatifnya gitu saja. Mungkin kita juga mungkin tidak pernah memikirkan Allah, bahwa kita tuh mempunyai Allah gitu. Jadi mungkin percobaan-percobaan ini tidak lebih dari kemampuan kita seperti itu. Jadi nah, seperti ayat yang keempat, mereka semua yang telah menyimpang sekaliannya telah bejat. Bejat itu dalam artinya mungkin telah rusak gitu. Jadi orang yang mungkin menyimpang dengan peraturan Allah gitu, atau menyimpang dengan segala kemuliaan yang diberikan oleh Allah, itu merupakan orang yang telah bejat. Oke. Jadi ayat yang kelima, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Jadi mungkin kita misalnya kita tidak memiliki misalnya kita mungkin masih memiliki iman yang lemah gitu. Jadi mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut dapat menghasut kita dalam melakukan hal-hal yang bodoh, sehingga dapat membuat kita menjadi manusia yang bobrok gitu.
Seperti yang ayat yang ke-7, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Jadi kita tuh harus lebih percaya kepada Tuhan ya tuh, teman-teman. Jadi hilangkanlah sifat kita yang mungkin dapat membuat hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Ya mungkin apapun hal yang dapat menyimpang segala kemuliaan Tuhan, hilangkanlah teman-teman, karena Tuhan itu akan selalu melihat dari atas sana dan juga akan memberikan keselamatan bagi kita. Oke, sekian dari penjelasan yang mungkin dapat saya tangkap dari firman ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami meminta pengampunan terhadap-Mu ya Tuhan atas hal bodoh yang kami lakukan terhadap-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat membantu kami menyadarkan kesalahan kami ya Tuhan, dan dapat menguatkan iman kami, dan agar kami tidak dapat melakukan hal bodoh tersebut dan tidak dapat terulang lagi Tuhan. Kiranya Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Dan doa kami, sekiranya Engkau selalu percaya kami sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.